Namaku Naila, seorang wanita sederhana yang tumbuh dengan nilai-nilai kesabaran dan kejujuran. 5 tahun lalu, aku menikah dengan pria yang aku cintai, namanya Raffi, seorang lelaki yang tampak lembut dan perhatian. Setidaknya sebelum pernah pernikahan, setelah menikah aku tinggal di rumah mertua, rumah nan besar, megah, penuh perhiasan tapi juga penuh aturan. Mertuaku, Bu Ratna, terkenal sebagai wanita kaya yang keras, perfeksionis, dan sangat bangga pada status sosialnya. Yoyo tak pernah benar-benar menerima keberadaanku. Menurutnya aku berasal dari keluarga biasa, tidak setara dengan mereka yang hidup dalam limpahan harta sejak lahir. Awalnya aku mencoba beradaptasi. Aku membantu pekerjaan rumah, menyapa dengan sopan, bahkan mengabaikan kata-kata pedas yang sering keluar dari mulut Bu Ratna. Tapi semakin lama, sikap mereka makin berubah. Raffi yang dulu lembut, perlahan menjadi ikut keras. Ya, baginya apapun yang ibunya katakan adalah kebenaran mutlak. Pagi itu aku baru selesai menyiapkan sarapan. Bu Ratna menatap meja makan dan tiba-tiba membanting sendok. Ini apa? Telur dadar? Kamu kira makanan begini pantas untuk keluarga seperti kami? Katanya dengan nada tinggi. Aku terdiam. Maaf, Bu. Saya pikir, kamu memang tidak pernah bisa berpikir. Perempuan miskin seperti kamu tidak pantas masuk ke keluarga kami. Dadaku sesak. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Raffi muncul sambil mengancingkan ke meja. Naila, kalau Mama bilang kamu salah, berarti kamu salah. Sudahlah, jangan bikin suasana pagi rusak. Kalimat itu bukan pertama kali ku dengar, tapi setiap kali terdengar, rasanya seperti pisau yang menusuk hatiku lebih dalam. Hari demi hari, aku hanya menjadi pelayan di rumahku sendiri. Jika rumah kotor, aku yang disalahkan. Jika makanan kurang enak, aku yang dimarahi. Jika ada tamu tidak puas, aku yang dipermalukan. Aku mencoba bertahan karena aku mencintai Raffi. Tapi nyatanya, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Suatu malam aku mendengar percakapan antara Raffi dan Bu Ratna di ruang tamu. Raf, kamu harus ingat, hartamu itu dari Mama. Jangan sampai istrimu nanti menguasai apapun. Tenang, Ma, semua harta tetap atas nama keluarga kita. Naila tidak punya apapun. Aku tercekat di balik pintu. Mereka tidak tahu aku mendengar semuanya. Jadi selama ini, aku bukan istri, bukan keluarga, hanya seseorang yang mereka kontrol agar tidak merebut harta. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Di saat itu aku sadar, aku benar-benar sendirian. Kesedihan membuat tubuhku makin lemah. Aku sering pusing dan mudah lelah. Tapi setiap kali kuadukan, Bu Ratna selalu berkata, "Halah, sakit sedikit saja drama. Kau pikir ini rumah sakit?" Raffi ikut acuh. Minum obat saja. Jangan manja. Suatu hari aku pingsan saat sedang mencuci pakaian. Ketika sadar, aku sudah terbaring di kamar tamu, bukan kamar tidurku sendiri. Raffi duduk di kursi sambil memainkan ponsel. "Kamu harus cepat sembuh, besok kita ada acara keluarga. Jangan bikin malu." Aku menatap langit-langit. Hati ini hancur. Bahkan ketika aku sakit, aku tetap dianggap beban. Aku rasa tidak ada alasan lagi untuk bertahan. Pagi berikutnya, aku memutuskan pergi. Bukan karena aku benci, bukan karena aku kalah, tapi karena aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Aku menulis surat singkat. "Terima kasih karena kalian telah mengajariku arti kesabaran. Aku pamit untuk menyembuhkan diriku. Bukan hanya tubuhku, tapi hatiku. Maaf jika keberadaanku hanya menjadi beban bagi kalian." Aku meninggalkan rumah itu tanpa membawa apa-apa kecuali pakaian sederhana, dokumen pribadi, dan martabatku yang selama ini hampir hilang. Aku kembali ke rumah ibuku, tempat di mana kehangatan masih ada. Ibuku memelukku erat. "Nak, tidak apa-apa kembali meski tanpa apa-apa. Yang penting kamu kembali sebagai dirimu sendiri." Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa aman. Hari demi hari berlalu dan hidupku perlahan membaik. Aku mulai membuka usaha kecil menjahit pakaian. Pelanggan berdatangan karena aku melayani dengan sepenuh hati. Aku menemukan kebahagiaan baru, bukan dari harta, tapi dari kebebasan menjadi diriku sendiri. Sementara itu di rumah Raffi, semua berubah. Rumor tentang sikap buruk Bu Ratna menyebar di lingkungan. Karyawan rumah banyak yang keluar. Raffi makin stres karena pekerjaan di kantor bermasalah. Bu Ratna jatuh sakit, tapi tidak ada yang bisa mengurusnya dengan sabar. Rumah yang dulu megah dan penuh harta, kini terasa kosong. Suatu sore hujan turun deras. Aku sedang menjahit ketika seseorang mengetuk pintu. Saat kubuka, di sana berdiri Raffi, basah kuyup, wajahnya pucat, matanya bengkak. "Naila." Suaranya serak. Aku salah. Aku membeku. Ia berlutut di hadapanku. "Aku baru sadar selama ini kamu yang paling tulus." Aku tersesat. "Aku biarkan kamu disakiti. Aku mengangkat tanganku, meminta ia berhenti. "Bangun, Raffi, mendengar maafmu." "Sudah cukup. Tolong pulang, Naila. Mama juga ingin minta maaf. Rumah itu tidak sama tanpa kamu." Aku menatapnya lama. Banyak kenangan pahit muncul di benakku. Tapi aku sudah bukan wanita yang sama seperti dulu.
Aku lebih kuat, lebih dewasa. Aku memaafkan kalian, kataku pelan. Tapi kembali atau tidak, itu keputusan yang harus kupikirkan dengan hati tenang. Raffi terisak. Aku rela menunggu. Aku tersenyum kecil. Belajarlah untuk menjadi suami yang baik, Raffi. Belajarlah dari kehilangan. Beberapa minggu kemudian, Bu Ratna datang dengan kursi rodanya, ditemani Raffi. Wajahnya yang dulu keras, kini tampak lembut. Naila, katanya lirih. Maafkan saya, tolong, jadilah anak saya. Aku melihat matanya. Tidak ada kesombongan. Tidak ada kemarahan. Yang ada hanya penyesalan. Aku membalas dengan anggukan kecil. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Bu Ratna menangis. Raffi pun ikut terisak. Dalam momen itu aku sadar, kebahagiaan tidak datang dari harta, tapi dari hati yang mau berubah. Aku akhirnya memutuskan kembali, bukan karena mereka kaya, bukan karena aku kalah, tetapi karena mereka benar-benar berubah. Di rumah itu, aku bukan lagi pelayan. Aku adalah istri yang dihormati. Dan anak yang disayangi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa aman. Hari demi hari berlalu dan hidupku perlahan membaik. Aku mulai membuka usaha kecil menjahit pakaian. Pelanggan berdatangan karena aku melayani dengan sepenuh hati. Aku menemukan kebahagiaan baru, bukan dari harta, tapi dari kebebasan menjadi diriku sendiri. Sementara itu di rumah Raffi, semua berubah. Rumor tentang sikap buruk Bu Ratna menyebar di lingkungan. Karyawan rumah banyak yang keluar. Raffi makin stres karena pekerjaan di kantor bermasalah. Bu Ratna jatuh sakit, tapi tidak ada yang bisa mengurusnya dengan sabar. Rumah yang dulu megah dan penuh harta, kini terasa kosong. Suatu sore hujan turun deras. Aku sedang menjahit ketika seseorang mengetuk pintu. Saat kubuka, di sana berdiri Raffi, basah kuyup, wajahnya pucat, matanya bengkak. Naila, suaranya serak. Aku salah. Aku membeku. Ia berlutut di hadapanku. Aku baru sadar selama ini kamu yang paling tulus. Aku tersesat. Aku biarkan kamu disakiti. Aku mengangkat tanganku, meminta ia berhenti. Bangun, Raffi, mendengar maafmu. Sudah cukup. Tolong pulang, Naila. Mama juga ingin minta maaf. Rumah itu tidak sama tanpa kamu. Aku menatapnya lama. Banyak kenangan pahit muncul di benakku. Tapi aku sudah bukan wanita yang sama seperti dulu. Aku lebih kuat. Lebih dewasa. Aku memaafkan kalian, kataku pelan. Tapi kembali atau tidak, itu keputusan yang harus kupikirkan dengan hati tenang. Raffi terisak. Aku rela menunggu. Aku tersenyum kecil. Belajarlah untuk menjadi suami yang baik, Raffi. Belajarlah dari kehilangan. Beberapa minggu kemudian, Bu Ratna datang dengan kursi rodanya, ditemani Raffi. Wajahnya yang dulu keras, kini tampak lembut. Naila, katanya lirih. Maafkan saya, tolong, jadilah anak saya. Aku melihat matanya. Tidak ada kesombongan. Tidak ada kemarahan. Yang ada hanya penyesalan. Aku membalas dengan anggukan kecil. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Bu Ratna menangis. Raffi pun ikut terisak. Dalam momen itu aku sadar, kebahagiaan tidak datang dari harta, tapi dari hati yang mau berubah. Aku akhirnya memutuskan kembali, bukan karena mereka kaya, bukan karena aku kalah, tetapi karena mereka benar-benar berubah. Di rumah itu, aku bukan lagi pelayan. Aku adalah istri yang dihormati. Dan anak yang disayangi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa aman. Hari demi hari berlalu dan hidupku perlahan membaik. Aku mulai membuka usaha kecil menjahit pakaian. Pelanggan berdatangan karena aku melayani dengan sepenuh hati. Aku menemukan kebahagiaan baru, bukan dari harta, tapi dari kebebasan menjadi diriku sendiri. Sementara itu di rumah Raffi, semua berubah. Rumor tentang sikap buruk Bu Ratna menyebar di lingkungan. Karyawan rumah banyak yang keluar. Raffi makin stres karena pekerjaan di kantor bermasalah. Bu Ratna jatuh sakit, tapi tidak ada yang bisa mengurusnya dengan sabar. Rumah yang dulu megah dan penuh harta, kini terasa kosong. Suatu sore hujan turun deras. Aku sedang menjahit ketika seseorang mengetuk pintu. Saat kubuka, di sana berdiri Raffi, basah kuyup, wajahnya pucat, matanya bengkak. Naila, suaranya serak. Aku salah. Aku membeku. Ia berlutut di hadapanku. Aku baru sadar selama ini kamu yang paling tulus. Aku tersesat. Aku biarkan kamu disakiti. Aku mengangkat tanganku, meminta ia berhenti. Bangun, Raffi, mendengar maafmu. Sudah cukup. Tolong pulang, Naila. Mama juga ingin minta maaf. Rumah itu tidak sama tanpa kamu. Aku menatapnya lama. Banyak kenangan pahit muncul di benakku. Tapi aku sudah bukan wanita yang sama seperti dulu. Aku lebih kuat. Lebih dewasa. Aku memaafkan kalian, kataku pelan. Tapi kembali atau tidak, itu keputusan yang harus kupikirkan dengan hati tenang. Raffi terisak. Aku rela menunggu. Aku tersenyum kecil. Belajarlah untuk menjadi suami yang baik, Raffi. Belajarlah dari kehilangan. Beberapa minggu kemudian, Bu Ratna datang dengan kursi rodanya, ditemani Raffi. Wajahnya yang dulu keras, kini tampak lembut. Naila,
Katanya lirih, maafkan saya, tolong, jadilah anak saya. Aku melihat matanya. Tidak ada kesombongan, tidak ada kemarahan. Yang ada hanya penyesalan. Aku membalas dengan anggukan kecil. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Bu Ratna menangis. Raffi pun ikut terisak. Dalam momen itu aku sadar, kebahagiaan tidak datang dari harta, tapi dari hati yang mau berubah. Aku akhirnya memutuskan kembali, bukan karena mereka kaya, bukan karena aku kalah, tetapi karena mereka benar-benar berubah. Di rumah itu, aku bukan lagi pelayan. Aku adalah istri yang dihormati dan anak yang disayangi.